harusnya menyikapi situasi kemanusiaan secara menyeluruh. Tidak hanya Papua Pegunungan, tapi 6 provinsi di Papua itu adalah proyek dari negara untuk memusnahkan orang Papua di atas tanah ini. Bicara kemanusiaan bukan hanya orang Papua yang mati. Pertama, orang Papua menjadi sasaran TNI Polri. Orang non Papua menjadi sasaran TPNPB di atas tanah ini. Orang Papua TNI Polri jadi sasaran dari TNI aparat TPNPB. Bagaimana persoalan-persoalan ini kita harus dudukkan pada posisinya dan menyelesaikan politik di Papua. Dari proses yang akhir itu menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia itu secara ilegal dan dipaksakan menjadi bagian dari bangsa ini. Sehingga kami berharap mendesak kepada semua pemangku kepentingan di atas tanah ini, gubernur, bupati, wali kota, DPR, MRP, segera menemukan persoalan dan Jakarta buka ruang untuk selesaikan kasus Papua. Di meja perundingan tidak bisa dengan kompromi merehabilitasi nama baik korban, tidak. Tegas harus selesaikan status politik. Kalau selama itu belum diselesaikan, rakyat terus melakukan perlawanan tanpa kekerasan di atas tanah. Itu tegas. Jadi saya tahu Bapak Dorang itu selalu ditekan oleh BIN, BAIS, intelijen. Saya tahu. Tapi kamu juga pura-pura tidak sakit. Kamu juga pura-pura tidak rasakan. Tapi saya mau kasih tahu, Bapak Dorang yang masuk di dalam sistem ini ditekan oleh aparat keamanan BIN, BAIS, Polri, TNI, semua habis-habisan. Kalau ruang itu terjadi, kamu mau diam sama tinggal nyenyak di dalam ruangan AC ini. Keluar dari rumah itu, berbalik dengan rakyat, kasih tahu Jakarta untuk dudukan persoalan. Sikapnya harus di situ. Siap. Tidak bisa. Jadi catatan penting saya, Kapolri, TNI, termasuk saya mau sampaikan bahwa penyelesaian persoalan bangsa Papua tidak bisa melalui pendekatan militerisme. Pendekatan harus pendekatan humanis. Kemudian selama orang Papua bicara, ada ruang yang diciptakan, kami akan duduk dan bicara. Selama itu tidak ada, kami dibungkam habis-habisan. Kami terus berteriak dan melakukan perlawanan tanpa kekerasan sepanjang kolonialisme ada di Papua. Ini penegasan dari saya. Jadi saya harap bukan hanya DPR Provinsi Papua Pegunungan, tapi 6 provinsi punya tanggung jawab. Kami baru dikejutkan oleh penembakan 3 warga sipil di Maibra. Bapak-bapak sudah lihat bagaimana TNI masuk melakukan penembakan secara babi buta dan mengorbankan warga sipil, yang merupakan suara daripada bapak-bapak yang ada di duduk kursi DPR Provinsi Kabupaten itu. Makanya kami desak seluruh gubernur, 6 gubernur harus duduk bicarakan masalah ini dengan Jakarta. Tidak bisa lepas tanggung jawab baru hari H butuh suara baru datang syariatnya. Dan berikut penegasan, kami tolak semua program Jakarta. Papua tidak butuh program Jakarta. Papua butuh kebebasan. Papua butuh hak penentuan nasib sendiri. Semua program apapun dikasih kepada orang Papua itu tidak relevan bagi orang Papua selama ada kolonialisme dan penindasan di atas tanah. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Akhir dari ini kami akan bacakan pernyataan sikap. Sebelum saya bacakan pernyataan sikap, pimpinan politik kalau hadir ambil tempat di depan sini. Pimpinan politik bangsa Papua mewakili hadir, kalau ada ambil tempat di sini.